jadi tempat berbagi untuk bercerita dengan mereka. Stigma masyarakat soal lansia itu tidak produktif, lansia itu tidak berdaya. Kalau misalnya lansia tidak produktif, kenapa kita masih nemuin orang-orang yang jualan di pinggir jalan gitu? Itu bukankah mereka masih produktif? Bukankah mereka masih kuat? Bukankah mereka masih punya tenaga gitu untuk bisa survive, untuk bisa bantu hidup mereka sendiri gitu kan? Tapi memang kadang kalau misalnya yang masih kayak tadi masih agak bisa jalan itu saya kumpul. Tapi kalau yang udah tua-tua itu ya kita datangi rumahnya. Kita kumpulin tapi kumpulnya nggak jauh gitu. Dari rumahnya kita datengin. Ternyata 47,48% lansia di Indonesia itu masih bekerja. Dan jumlah yang tinggi itu tuh mungkin bukan berangkat dari mereka-mereka yang tidak berkecukupan. Mungkin mereka sejauh ini punya alasan-alasan tertentu gitu loh, kenapa mereka ingin bekerja. Banyak yang mau, masih jalan. Memang ini apa ya, selain tadi dari inspirasi yang datang dari almarhum ibu saya, ini juga sebuah penghormatan saya pribadi kepada kaum perempuan. Banyak kaum perempuan ini, khususnya para ibu itu di masa usianya yang lansia itu banyak ditinggalkan oleh anaknya atau banyak diabaikan oleh anaknya. Bukan karena mereka mampu atau tidak mampu, tapi karena memang merasa berdekatan dengan seorang ibu atau berdekatan dengan seorang tua itu bukan hal yang utama atau hal yang prioritas. Nah itu yang ingin saya bangkitkan. Merawat ibu, memberikan perhatian lebih terhadap seorang ibu itu harus utama gitu kan. Oh iya, iya, masih di jeroan sana, di tempat si Ahmad. Karena saya mengalami sendiri suatu hal yang sangat rugi ketika saya belum mencapai titik kemapanan, tiba-tiba ibu saya meninggal gitu kan. Saya belum bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat lebih kepada orang tua, tiba-tiba ibu saya meninggal. Dan itu satu hal yang sangat saya sayangkan. Mudah-mudahan ridho ya. Lalu dimakan sama nenek, sama anak-anak ya. Biar bagi sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara orang-orang yang saya temui, ibu-ibu yang saya temui ini ibu-ibu yang luar biasa gitu, dan ini memicu saya untuk semakin ingin saya buat, ini adalah sebuah kebaikan yang harus terus berjejaring dan harus saya kuatkan. Ya ini memang program yang karena kita percaya ya seni kepemimpinan tertinggi adalah melayani gitu kan. Jadi kita nggak cuma sekedar memberi, karena dengan memberi biasanya ego tinggi gitu kan. Nah, tapi ketika kita melayani, mendampingi, ego kita turun dan kita jadi bahagia tuh, sama-sama bareng bahagia. Banyak dari kita ketika kita melakukan kebaikan, kita berharap doa dari orang-orang yang kita bantu. Padahal orang yang kita bantu itu sebenarnya butuh doa. Orang yang kita bantu itu butuh doa, bukan orang yang kita bantu yang harus mendoakan kita. Karena kita sudah mapan, kita sudah bisa membantu orang lain, harusnya kita mendoakan dia dan membantu dia untuk dia bisa bangkit. Saya membedakan antara ria, butuh pujian, pencitraan dengan
dengan yang namanya syiar. Ketika kebaikan itu dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, maka hilanglah maka hilanglah sifat-sifat ria itu, sifat-sifat pencitraan. Kita nggak butuh itu. Tapi kalau misalnya saya melakukannya hanya sekali event atau sifatnya incidental sekali-sekali, nah itu bisa dibilang saya itu ria atau butuh pamer atau butuh pujian dan butuh popularitas. Duduk sini. Korannya taruh dulu nggak apa-apa. Gitu. Alhamdulillah deh Pak. Iya belum makan. Belum. Saya pagi belum makan. Siap. Kalau mau nambah bilang ya. Terima kasih Pak. Siap. Tagline menafkahi tanpa harus menikahi ini saya ambil hampir sama dengan dengan perumpamaan ketika kita ingin melakukan kebaikan, kita nggak perlu berharap sebuah imbalan. Ketika ada seorang wanita cantik butuh bantuan, kan kita nggak harus saya jadi pacarnya dulu baru kita bantu. Itu ada teman. Berapaan satunya? Yang 25. Oh, yang 25. Ayo Bang. Duduk sini. Ayo Pak. Nih. Ya. Dapat berapa banyak? Hari ini Pak, Mau? banyak yang hari. Tungguin aja Pak, saya jujur. Iya. Saya nggak mau dah. Iya. Bapak tunggu sini, saya coba bungkusin ya. Iya. Sambil minum buah, nggak apa, makan buah nggak apa. Sini. Iya, tungguin situ nanti. 5. Ya, makasih ya Pak. Pernah di suatu kejadian ada orang yang pakaiannya rapi gitu ya, rapi tiba-tiba makan gitu kan. Mungkin dalam pandangan mata orang, oh ini nggak tepat sasaran. Tapi ya kami biarkan dia makan dulu. Selesai makan, kita ajak ngobrol. Ternyata dia bilang, makasih ya, saya sudah boleh makan di sini. Saya kebetulan 6 bulan menganggur dan dalam posisi sedang mencari pekerjaan. Istri saya sedang hamil tua, terus anak saya ada 3. Nah itu kan artinya casing orang rapi itu bisa jadi memang dia butuh makan. Karena di Indonesia ini identik orang miskin dengan dekil, kumuh gitu kan. Nah, kita belum tahu sebelum kita menggali atau kita tanya lebih jauh. Jadi sebenarnya kan kalau lapak lansia ini, kalau misalnya kita lihat dari tagline-nya kan the largest online elderly empowerment gitu. Kita ingin membuat platform yang bisa arahnya itu pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan lansia dan juga bantu lansia untuk promote produk dan jasa mereka gitu kan. Di sini lansia itu bukan cuma mereka yang punya produk, tapi mereka yang membutuhkan produk. Jadi kebutuhan-kebutuhan produk lansia itu semua kita fasilitasin di lapak lansia. Ketika lansia membutuhkan tongkat, ketika lansia membutuhkan kursi roda, mereka bukan bingung lagi cari wadahnya, kita beli di mana, tapi kita punya satu platform online yang menyediakan semua kebutuhan itu gitu kan. Awalnya kami ini kan lapak lansia bertiga gitu ya Mas ya. Kami bertiga mengalami kegelisahan yang sama ketika mungkin di media sosial banyak bertebaran, ini loh bapak-bapak ini masih jualan ini, bapak-bapak ini rumahnya di sini, ayo bantu gitu kan. Mungkin ketika bantuan-bantuan tersebut hanya disalurkan tanpa melihat apa sih yang sebenarnya mereka butuhkan. Kalau lagi jualan kayak gini, apa nih Pak yang paling bikin susahnya gitu, senangnya gitu apa Pak? Ya senangnya kayak gini. Kayak gini, ini hujan gini ya? Senangnya ya kalau habis ya senang, kalau nggak habis ya senang. Senang semua ya Pak ya? Jadi jangan sampai jangan kesu, jangan kesu lah. Kenapa Pak gimana? Ya gitu jangan sampai kesu. Jangan sampai ya. Ya dapat nggak dapat ya biasa, kayak gitu aja, jadi gembira. Apa sih permasalahan apa yang ada
kami gelisah gitu. Mungkin sebenarnya bukan lansia saja yang butuh uang, bukan uang gitu loh faktor utamanya, tapi mungkin ada hal lain. Kami ingin mewadahi lansia-lansia tersebut yang mungkin juga Pak Arul jauh lebih banyak kegiatannya dibanding kami gitu. Ya udah itu aja gitu guys. Ya, 3. Sama ini itu berapa Pak? 5.000 aja Pak, 10.000. Awalnya kami dari kegelisahan itu gitu, dan akhirnya ketika kami berpikir soal pemberdayaan lansia, ingin membantu lansia, jadi untuk mematahkan stigma dan stereotip masyarakat tentang lansia itu, kami langsung keinget Pak Arul gitu. Oh, ternyata benar ya Pak Arul yang selama ini konsisten untuk membantu lansia, ternyata memang hal itu loh yang jadi apa namanya yang bisa kita lakukan juga. Mungkin bukan hanya Pak Arul yang butuh bantuan, tapi kita juga bisa ngebantu Pak Arul gitu loh. Tolong dong diceritain tentang ini produk-produknya atau update tentang lapak lansia. Ya, jadi kebetulan hari ini banget kita habis ngambil barang-barang dari salah satu panti swasta di Cibubur, dan memang mereka produksi beberapa karya buah tangan seperti ini Pak, seperti sepatu, tempat pensil, terus ada pajangan seperti ini, dan memang mereka jual gitu loh. Itu semua produk-produk lansia gitu. Dan tadi kita memang mengambil, kita memang kerjasama dengan mereka, kita bantu promosikan produk-produk mereka, karena waktu kebetulan kami ada pameran. Mungkin ditekankan juga ke pihak si panti untuk memberikan produk yang kualitasnya juga lebih baik gitu kan. Jadi kita jual mahal nggak masalah gitu, tapi bukan karena belas kasihan, tapi karena memang kualitasnya lebih bagus gitu. Pak Arul tuh selalu menghargai mereka gitu. Mau apapun yang mereka lakukan, Pak Arul tuh berusaha menghargai, bukan menghardik orang-orang yang di sekitarnya, mungkin lingkungan atau keluarga yang lansia tersebut punya gitu, bukan. Atau mungkin menghardik lansia-lansia tersebut, kenapa sih kok udah tua masih aja berusaha, masih kerja, masih aja gimana. Sampai akhirnya saya mikir, oh ternyata kegigihan mereka ini patut dihargai gitu. Mereka tuh punya sisi-sisi lebih yang mungkin orang lain nggak bisa ngeliat sisi lebih itu, mungkin nggak ada orang yang mau menghargai itu, mungkin orang memandang sebelah mata tentang lansia itu, tapi saya yakin kalau Pak Arul tuh mengajarkan saya kalau ini loh, mereka tuh ada, mereka tuh dihargai, mereka tuh ada, mereka tuh bukan kita pandang sebelah mata karena mereka sudah tua dan tidak produktif gitu, bukan. Apa kabar? Ahmad. Oh, nggak kedenger. Mang Ahmad. Oh, alhamdulillah. Amin. Iya, mudah-mudahan buat berkah ya. Makasih banget. Iya, sama-sama. Duduk dulu atuh. Iya, makasih. Pamit dulu ya, Mak ya. Ya, pamit. Oh iya, udah. Target 1000 adalah target saya dengan tim. Artinya target yang tidak muluk-muluk, walaupun dalam perjalanannya karena janda yang kami bantu adalah janda yang usianya di atas 65 tahun, untuk menutupinya juga kita butuh sesuatu yang support yang lumayan besar. Karena ketika kita menemukan 10, bisa jadi jumlahnya bukan bertambah 10, malah bertambah 5 karena ada yang meninggal 5 gitu. Apa kabar? Kabar baik, kabar baik, sehat. Tapi itu Bapak udah nggak denger. Udah nggak denger. Iya, Pak. Ini makannya, Pak. Alhamdulillah, beli Papa ini. Moa. Oi. Takut suntik dia Moa. Papa bukan. Kan dokter. Merah sedako ke emak, Bapak. Ini target 1000 adalah target kami, target yang mudah-mudahan bisa mencapai sampai 1000, dan target misi besarnya adalah 2,8 juta jiwa lansia terlantar di Indonesia, dan 2,8 juta itu yang menjadi target besar untuk yuk kita buat bareng-bareng, yuk generasi muda Indonesia mengambil kesempatan itu karena masih ada 2,8 juta. Kalau yang Jabodetabek biasanya saya lakukan sendiri. Saya mencari sendiri, dan dapat informasi langsung saya assessment. Saya langsung proses ketika memang ini pantas
bantu, maka akan berlanjut ke proses penyantunan. Tapi kalau yang di daerah-daerah yang terjauh di luar Jawa, biasanya saya dapat informasi lewat media sosial. Memang ini memerlukan waktu yang panjang dan nafas yang panjang gitu. Jadi ini bukan program buru-buru lalu selesai seremonial. Ini memang program yang sangat panjang yang kita selalu berhati-hati untuk mengejarkan target, karena yang kita layani bukan orang-orang kuat, yang kita layani ada orang-orang perempuan yang memang butuh perhatian, butuh kesabaran, dan butuh carinya juga nggak semudah orang masuk ya ini enggak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa buat mie, bisa buat kopi, buat sarapan. Tari makan ke rumahnya, Bapak sini ridhonya Pak. Tari makan ke rumah ya. Alhamdulillah. Ya, pamit ya. Ampurannya, Bapak sing cager, sehat ya Pak. Amin, amin. Nyong karario. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nak ke mana? Anak tugas. Ada satu hal yang menarik yang pernah saya dapatkan dari seorang janda lansia yang sekarang sudah almarhum. Beliau ini kalau ketemu saya pasti setiap ketemu pasti minta uang 5.000. Setiap ketemu pasti minta uang 5.000. Saya nggak pernah mempertanyakan itu 5.000-nya untuk apa, pasti saya kasih 5.000 selalu sambil tertawa bercanda. Nah, pada suatu ketika dia datang ke saya, tapi yang diminta bukan 5.000 tapi 200.000. Boleh sama Umi boleh bilangnya pinjem. Umi boleh pinjem uang 200.000 Om gitu kan. Wah, kok banyak Umi, tumben biasanya 5.000 gitu kan. Ya kali ini Umi boleh mau pinjem. Kalau 5.000 kan Umi minta ya, Umi mau pinjem. Oke. Saya tanya tapi dia nggak jawab kebutuhannya untuk apa. Ya karena saya merasa ini bukan main-main, ini bukan apa ya, bukan buat hura-hura, tapi saya yakin dia punya keperluan yang mendesak yang saya nggak perlu tahu. Akhirnya saya kasih uangnya 200.000. Masih Allah tuh ada gitu. Tapi yang menarik adalah ketika warga sekitar atau relawan sana memberikan amplop ke saya gitu kan. Uang pas 200.000 dikembalikan ke saya, dibilang ini titipan dari Umi buat saya karena bayar hutang gitu kan, bayar hutang. Akhirnya saya dapat cerita kalau ternyata uang 200.000 itu dia pinjam hanya untuk nyumbang, beli semen buat nyumbang masjid yang lagi dibangun gitu loh. Uang yang setiap 5.000 dia pinta itu ternyata untuk jajan anak yatim. Dia minta uang 5.000 bukan untuk dia, tapi ternyata dia melihara anak yatim dan itu selalu dikasih jajan. Dan itu saya luput. Kenapa saya selalu memberikan santunan kepada anak yatim, tapi berbentuk biaya sekolah, tapi saya lupa anak-anak itu butuh jajan. Ternyata Umi yang mengingatkan. Siapapun yang akan datang ke sekolah relawan dengan kondisi apapun, compang-camping, silakan datang gitu ya. Kita tidak akan memberikan uang kepada teman-teman yang datang. Kita nggak akan memberikan uang, tapi kita akan memberikan ruang buat kalian bergerak, buat kalian menggerakkan orang lain, dan buat kalian bermanfaat. Bisa dibilang ada yang hilang di negeri ini, sebuah semangat bergotong royong, yang hilang
yang kemudian menyebar ke seluruh pelosok-pelosok di desa, yang akhirnya timbullah ketidakpedulian. Rumahnya nggak bisa lu enak aja pakai kursi roda, kasih tahu tempatnya, ternyata tangga begini. Saya tidak menyatakan kegiatan saya, kegiatan sekolah relawan ini adalah sebuah solusi yang besar. Kami hanya bagian kecil dari pemberian solusi. Kami hanya sebagian kecil dari bergerak untuk memberikan apa yang bisa kami kontribusikan kepada negeri ini. Oh, salat dulu baru ini ya. Nggak kasih lagi, udah ada sampai. Oh, tinggal di mana? Kontrak. Oh, oh iya. Saya belum merasa program ini berhasil ketika masih banyak orang-orang yang mention saya di rumahnya ada janda, atau Bang titip ibu saya janda, atau Bang titip nenek saya janda. Saya belum merasa berhasil ketika itu masih terjadi. Tapi saya merasa berhasil ketika ada orang posting di media sosial mention ke saya, Bang saya baru bantu janda. Walaupun satu, saya merasa oh itu keberhasilan. Karena apa? Karena sudah ada satu orang yang tergerak dan dia mengikuti cara saya dengan mengupload di media sosial. Jadi target besarnya adalah bukan cuma target 1000, tapi target besarnya adalah target di mana orang-orang tergerak, hatinya tergerak untuk melakukan, terinspirasi untuk bergerak dan melakukan apa yang saya lakukan. Targetnya adalah itu. Ya, ini nanti itu aja, kalau ada apa-apa tinggal ngomong sama Mak Ahmad gitu kan, biar nanti saya yang kemari datang gitu. Saya berharap sih program ini bukan hanya kami sekolah relawan yang melakukan. Kami berharap di seluruh pelosok Indonesia ada gerakan-gerakan serupa yang juga mengambil kesempatan memberikan nafkah, menyantuni para janda di daerahnya masing-masing. Nah, andaikan itu terjadi, saya yakin program pemerintah untuk menuntaskan lansia dengan perlindungan terhadap mereka yang membutuhkan bantuan itu akan selesai.